Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Di siang hari ini senang sekali rasanya saya Ahmad Fauzan dapat kembali hadir kali ini dalam spesial program Sambut Silat Nas keempat Majelis Tafsir Al-Qur'an. Dan tema yang akan kita bahas yaitu donor darah nasional yang akan dilaksanakan pada 9 September 2023. Ada dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini di samping saya, yaitu Bapak Widodo Heri SEMM, Ketua Donor Darah Nasional Silatnas MTA yang keempat. Kemudian ada Dr. Dwi Eka Ratri Weningsari. Beliau adalah Kepala Bagian Pengelolaan Darah BMI Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Dok, sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa memanfaatkan waktu yang baik ini untuk kita sekaligus sosialisasi kegiatan Majelis Tafsir Al-Quran dan juga bagaimana nanti kita akan mengetahui persiapan dari PMI Kota Surakarta. Tentunya ini ada keterkaitan yang sangat erat, yang Majelis Tafsir Al-Quran, kemudian ada PMI yang selama ini terus terjalin komunikasi terkait dengan donor darah begitu. Baik, untuk lebih jelasnya bisa disampaikan terlebih dahulu karena kegiatan donor darah ini ada kata nasionalnya. Ini merupakan agak sedikit berbeda dengan donor darah yang biasa dilakukan di MTA begitu. Bisa disampaikan Pak Heri terkait dengan pelaksanaan donor darah nasional ini. Ya, makasih Mas Ahmad Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. TV semuanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan donor darah di Majelis Tafsir Al-Quran adalah sebuah kegiatan yang rutin sudah dilaksanakan oleh semua keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran yang tersebar dari mulai Provinsi Aceh sampai Papua. Nah, namun demikian momen yang ingin kita manfaatkan adalah bagaimana kalau kita donor darah itu bersamaan secara serempak. Biasanya kan keluarga besar MTA kalau donor darah kan kita koordinasinya di masing-masing daerah. Ya, cabang atau perwakilan. Cabang atau perwakilan sudah ada koordinatornya dan masing-masing sudah berkoordinasi dengan PMI dan rutin setahun 4 kali, berarti setiap 3 bulanan mereka sudah lakukan donor darah. Nah, kita ingin ambil momen di tahun ini di tanggal 9 September insya Allah kita secara nasional secara serempak melakukan kegiatan donor darah bersama kita semua. Apa yang menjadi tujuan mengadakan donor darah ini secara lebih besar begitu, eventnya lebih besar begitu? Saya pikir tujuannya adalah sekali lagi tidak lepas dari bagaimana kegiatan Masjid Tafsir Al-Quran dari sisi aktivitas sosial. Itu kita ingin menjalin kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya kaitannya dengan donor darah. Plus satu lagi, dan memang ini dalam rangka menyongsong agenda Silatnas MTA yang keempat yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September insya Allah begitu ya. Ya, kemudian teknisnya seperti apa? Kemudian lokasinya di mana? Ya. Insya Allah di tanggal 9 September nanti, tepatnya hari Sabtu, acaranya di MTA Pusat Solo. Ini sebagai bentuk untuk seremonialnya. Namun demikian nanti di setiap perwakilannya ada di tadi mulai dari Aceh sampai Papua, mereka juga menyelenggarakan kegiatan donor darah bersama-sama. Oh, begitu. Dan diharapkan nanti mohon nanti di MTA TV ikut live juga meliput kegiatan yang mungkin caranya dilakukan di Masjid Tafsir Al-Quran, sehingga nanti syiar untuk kegiatan dakwah Masjid Tafsir Al-Quran menjadi lebih semarak lagi dengan adanya kegiatan donor darah nasional ini. Apa yang menjadi target jumlah darah yang bisa diambil itu untuk pusat sendiri berapa? Sebetulnya target ya kita pinginnya ada di pusat khususnya di Solo ya sekitar 1.000 pendonor. Kemudian nasional mungkin barangkali 5 ribuan pendonor bisa gabung di. Walaupun kalau kita
lihat dari data yang kami kumpul tersebut potensinya luar biasa. Potensi luar biasa. Jadi kalau insya Allah sih 5.000 akan bisa tercapai. Bisa tercapai. Itu sifatnya nasional. Jadi tidak hanya diselenggarakan di pusat saja, tapi juga di daerah, di seluruh pelosok Nusantara yang memang di situ ada cabang maupun perwakilan Majelis Tafsir Al-Quran. Sudah ada komunikasi dalam arti dengan daerah, tentunya sudah ada komunikasi ya untuk menunda terlebih dahulu pengambilan darahnya begitu, kemudian diadakan di hari di September begitu. Ya mungkin bahasanya kita koordinasikan lah, koordinasi supaya bulan September itu sukses. Karena kalau nunda nanti kasihan dari PMI gitu kan, karena kebutuhan darah itu kan apa ya, selalu mengalir tiap hari bahkan terus ada, dan tentunya aspek kemanusiaan selalu kita dahulukan. Tapi kalau lihat data yang ada kan 5.000, saya pikir seluruh Indonesia bisa tercapai begitu. Ya mudah-mudahan bisa tercapai, lancar, kegiatan bisa berjalan dengan bagus. Kemudian saya beralih ke Dr. Wening ya. Dr. Wening, bagaimana kerjasama selama ini dilaksanakan bersama dengan Majelis Tafsir Al-Quran? Kemudian ini momen yang agak besar ini. Ya, bagaimana penjelasannya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang selama ini kita sudah bekerja sama rutin dengan MTA, baik di pusat atau di daerah, terutama biasanya kalau di Karanganyar kita juga kerjasama dengan PMI Karanganyar juga biasanya. Mungkin ya tidak sebesar yang akan dilaksanakan nanti tanggal 9 September. Tapi kita akan mempersiapkan semaksimal mungkin kru dan alat peralatan dari PMI, baik dokter, aftaper, sama bagian administrasi untuk bagian pendaftaran. Kita juga nanti biasanya kalau event besar seperti ini nanti kita loading alat biasanya ke tempat untuk donor 1 hari sebelumnya untuk persiapan gitu. Biasanya ya secara teknisnya seperti itu. Nanti kan nanti yang dibawa pas hari H itu yang alat atau reagen habis pakai aja. Kalau alat-alat yang bisa dipersiapkan 1 hari sebelumnya kita setting dulu alat tempat di lokasi gitu. Iya, biar tidak nanti terlalu untuk persiapan tidak memakan waktu banyak. Kalau terkait dengan jumlah personil yang memang sudah direncanakan dari PMI Surakarta, jumlah berapa? Ya, kalau nanti misalnya dokter untuk sekitar segitu biasanya kan nanti juga mungkin ada dengan PMI lain. Kalau di PMI Solo mungkin akan 10-12 dokter, aftapernya pun juga akan misalnya sekitar 15-20-an, dan nanti kita rencananya sih dibagi menjadi 2 shift karena kan pagi sampai sore ya. Sampai sore. Jadi tadi kita koordinasi ke dalam, rencananya memang dibagi 2 shift karena kalau satu shift untuk kegiatan dari pagi sampai sore dengan banyak takut ada kecapean atau gimana nanti jadi tidak fokus atau bagaimana, jadi seperti itu gambarannya. Nanti hilang konsentrasinya kan betul. jadinya. Iya. Dibagi menjadi 2 shift ya rencananya seperti itu. Memang apa yang menjadi kendala ya saat jumlah peserta banyak begitu, kemudian bagaimana target itu bisa terlaksana? Apa kendala-kendala kemungkinan yang terjadi? Ya, kalau misalnya kendalanya mungkin nanti di lapangan, makanya kita kemarin juga koordinasi sama pihak MTA, mungkin harus dibagi jamnya. Jadi peserta jangan dalam satu waktu. Jam kedatangan jam kedatangan peserta untuk donor. Gitu. Kalau bisa kemarin kita sudah koordinasi untuk minta dibagi-bagi. Jadi untuk mengurangi crowded di dalam kegiatan donor darah. Karena kalau misalnya terlalu crowded nanti kan istilahnya cakupan oksigen di ruangan itu atau itu kan akan berkurang, takutnya banyak juga takutnya pingsan atau gimana. Nah, jadi kita kemarin sudah koordinasi dan kita nanti juga akan membuat alurnya. Dari misalnya pendaftaran nanti sampai selesai, pengambilan, kemudian sampai keluar untuk memperlancar nanti proses dalam pelaksanaannya gitu. Kalau selama ini PMI Surakarta Pak pernah mengambil darah atau mengadakan kegiatan donor darah dengan jumlah peserta sekian banyak ini?
Kalau biasanya kalau kegiatan kayak gitu gabungan sih. Gabungan ya? Ya, kalau misalnya cuman PMI Surakarta aja belum pernah sih. Belum ya? Iya. Kalau acara-acara gitu biasanya kalau gabungan gitu. Berarti paling biasanya kalau di acara pernah misalnya kayak ya di PDI atau itu ya sekitar 500-600 gitu. 500 ya itu sampai pun 600. dibagi beberapa hari. Gitu. Jadi tidak hanya satu hari dilaksanakan. Tidak dalam satu waktu. Oh, begitu. Ya, jadi memang sudah pernah menangani hal yang serupa begitu ya, hanya berbeda teknisnya saja di lapangan. Baik, Pak Heri bisa dijelaskan. Ini memang kegiatan agak berbeda ini karena di daerah mungkin sehari bisa selesai. Sudah memperkirakan durasi pengambilan, kemudian jumlah peserta itu sudah dihitung. Sekali ambil itu berapa menit, sudah dihitungkah itu? Ya, kemarin hasil koordinasi dengan PMI memang sudah kita hitung dengan jumlah 1.000 peserta, kemudian tenaga medis dari PMI kita coba kita hitung. Jadi perkiraan sih ya tadi 2 shift ya di mungkin jam berapa, jam 16-an barangkali sudah selesai barangkali. Begitu ya. Karena selain itu saya tambahkan Mas Pausan, jadi selain kegiatan pengambilan donor darah itu juga nanti ada seremonialnya. Oh gitu, jadi ada opening juga ya. Kita akan mengundang tamu VIP, insya Allah ini masih dalam proses kita hadirkan beliau, yaitu Ketua PMI Pusat Pak M. Yusuf Kalla, insya Allah. Moga-moga bisa hadir Pak jika di PMI, kegiatan donor darah PMI di MTA Pusat. Jadi karena ada kegiatan seremonial juga bersamaan juga ada kegiatan pengambilan donor darah, kami sudah perhitungkan dengan donor darah sekitar 1.000 peserta. Insya Allah di jam 16 bisa selesai. Bisa selesai. Tentunya juga tamu-tamu undangan yang ada di Kota Solo dan sekitarnya itu juga turut diundang begitu secara seremonial. Insya Allah yang akan kita undang tentunya PMI Jawa Tengah, kemudian tuan rumah PMI Solo, dan tentunya Pak Wali Kota dan Forkompinda Solo kita undang, dan Ketua PMI Solo Raya yang kita akan juga diundang ya untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelaksanaan kegiatan tersebut begitu. Ya, kemudian terkait dengan peserta, biasanya kalau di Majelis Tafsir Al-Quran itu mengadakan donor darah, datang sarapan terlebih dahulu. Biasanya seperti itu. Teknisnya nanti bagaimana itu? Tetap, karena itu menu sarapan jadi menu favorit kan. Kita siapkan dengan sarapan pagi dulu, kemudian sehingga ada energi gitu ya. Penting ya dok? Iya, penting. Sangat penting sekali itu. Kemudian nanti setelah selesainya tentunya nanti kami sudah koordinasi dengan Bikon, moga-moga nanti bisa dihadirkan UMKM di Solo. Barangkali sarapannya perlu nambah lagi, atau setelah donor darah mau nyoba beberapa menu kuliner mungkin. Barangkali itu nanti diletakkan di mana itu kalau UMKM yang akan seperti biasa di sekitar depan majelis itu. Oh, seperti akad pagi. Seperti akad pagi. Nanti kalau misalkan tempatnya nggak cukup, kita akan coba di seberang di halaman maupun negara. Nah, itu tempat yang favorit sekarang untuk UMKM berkembang begitu. Kira-kira seperti itu nanti. Oh iya, berarti Bikon itu bidang ekonomi. Dok, terkait dengan Majelis Tafsir Al-Quran memiliki bidang ekonomi yang menaungi UMKM, ekonomi dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan ini juga terus bersinergi tentunya. Kegiatan donor darah tapi juga UMKM-nya juga bisa berkembang. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda memiliki pertanyaan terkait dengan donor darah nasional yang akan dilaksanakan pada 9 September 2023. Silakan Anda bisa bergabung bertanya langsung di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Ataupun juga Anda yang memang sudah waktunya berdonor, tahan dulu. Bisa dok seperti itu ya. Tahan dulu, kemudian nanti bulan September bisa bergabung. Ditahan dulu karena memang sudah jadwalnya. Ditahan dulu, nanti bulan September bisa mengikuti donor darah nasional
di Majelis Tafsir Al-Quran begitu. Baik, Dok, kalau terkait dengan keberadaan, seberapa penting sebenarnya orang itu melakukan donor darah? Maksudnya untuk kesehatannya? Iya, untuk kesehatannya. Sebenarnya kalau secara tidak langsung, kalau kita misalnya rutin untuk donor, secara langsung kita secara rutin memeriksakan kesehatan kita sebenarnya. Secara tidak langsung. Ya. Oh, ya. Kan sebelum kita donor mesti ada screeningnya. Dicek dulu. Ya. Tensi, nadi, kemudian HB-nya berapa. Kemudian suhu dan pemeriksaan fisik sederhana dan riwayat anamnesis untuk riwayat penyakit sebelumnya. Nah, ketika sudah diseleksi awal dia lolos sesuai dengan standar yang ditetapkan, kemudian dilakukan pengambilan darah. Nah, setelah dilakukan pengambilan darah, kan diambil sampelnya juga di dalam tabung-tabung itu juga akan dicek. Ada 4 parameter yang kita cek, yaitu hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Nah, secara tidak langsung kan kalau rutin donor akan rutin ngecek itu juga. Terdeteksi itu? Iya, betul. Dan misalnya kalau ada suatu hasil yang memang reaktif, kita sampaikan ke pendonornya. Kita memberitahukan. Ini ada gejala-gejala seperti ini, berhati-hati. Dari hasil pemeriksaan ada seperti ini, nanti tindak lanjutnya seperti apa gitu, kita kasih tahu. Gitu. Kalau orang hidup itu minimal donor darah berapa kali sih dalam hidupnya? Sebenarnya nggak ada ketentuannya sih ya. Kan ada orang-orang yang juga tidak bisa berdonor mungkin ya, karena ada sesuatu hal dengan kesehatannya tidak memungkinkan untuk dia berdonor. Mau berdonor atau tidak sih terserah monggo individunya masing-masing. Cuman kan ada banyak keuntungan kalau kita mendonorkan darah kita gitu. Begitu. Tadi salah satunya kesehatannya terdeteksi begitu ya. Gitu. Baik, ini juga menjadi gambaran ya. Kan ada juga yang sudah sadar sebenarnya pentingnya berdonor, kemudian tapi takut. Takut jarum. Nanti dijawabnya nanti, kita telepon ada yang bergabung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Terputus. Apa yang perlu ditangani kalau orang yang takut jarum? Sebenarnya kalau takut itu juga akan mempengaruhi prosesnya nanti. Semakin lambat atau seperti apa? Jadi kalau ketakutan, pembuluh darah kita akan menyempit juga. Gitu. Ya, terjadi vasokonstriksi dalam pembuluh darah. Jadi ini beneran, saya baru tahu ini beneran. Ya. Jadi kalau kita memang kan ya kita motivasi dulu biasanya. Kalau yang takut, kita berikan motivasi, misalnya dia penyebab ketakutannya kenapa? Biasanya memang karena ya takut disuntik, takut jarum kayak trauma, gitu. Ya, bisa mungkin jadi seperti itu. Ya kita motivasi dulu, tapi kalau dimotivasi memang dia masih ketakutannya juga masih berlebihan, ya kita sarankan untuk menunda. Karena takutnya jangan dipaksakan. Takutnya nanti ya itu tadi. Nanti malah nggak ngalir atau malah nanti pingsan atau gimana, karena akan mempengaruhi tadi gitu. Iya, baik, itu juga menjadi gambaran bagi para pemirsa dan pendengar yang memang memiliki trauma atau takut dengan jarum tapi ingin berdonor. Nah, itu harus ada terapi-terapinya seperti itu ya untuk menjelaskan. Selain itu kalau di Majelis Tafsir Al-Quran setiap 1 pekan sekali pasti ada tausiah-tausiah. Nah, ikut kajian itu loh, Ustaz. Ya, itu kan menjelaskan tentang pentingnya berderma dengan donor darah begitu. Ya, penjelasannya seperti apa itu untuk mereka? Ya, karena bagaimanapun juga ketika kita melakukan aktivitas donor darah itu kan berarti kan kita memikirkan kepedulian kita kepada orang lain kan, seperti di surat Al-Maidah 32 itu kan, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia maka sesungguhnya telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Itu luar biasa. Itu kan, jadi setetes darah kita itu luar biasa akan bermanfaat, apalagi kalau kita donor darah kan
ibu dokter kan sekitar 300 mili ya. Ya 300 mili itu 350 mili itu luar biasa banyak berharganya. Banyak. Tidak hanya satu tetes berarti. Apalagi kalau kita lihat ini ya peta pendonor MTA itu kan ada yang donor tetap itu 14.000 sekian. Masya Allah. Seluruh Indonesia. Datanya itu 14.000 sekian. Jadi kalau 14.000 itu kali 350 mili itu kan berarti sekitar setahun itu ada 19.000 liter kira-kira dana yang didonorkan dalam 1 tahun untuk warga MTA. Ya. Nah itu nilai tambahnya seperti itu untuk masing-masing pendonor luar biasa. Nah ini memotivasi juga ya untuk mereka yang belum pernah donor darah segera mempersiapkan diri momen spesial tanggal 9 September 2023. Kita jeda terlebih dahulu, insya Allah nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Insya Allah kami akan hadir kembali menjumpai Anda sesaat lagi. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih selalu setia bersama kami dalam spesial program Sambut Silatnas Majelis Tafsir Al-Quran yang keempat, kegiatan yaitu Donor Darah Nasional tanggal 9 September 2023. Banyak sekali rangkaian acara sebelum Silatnas yang keempat Majelis Tafsir Al-Quran. Ada apel elemen, kemudian ada kegiatan-kegiatan penunjang yang lainnya yang memang di situ menjadi puncak, yaitu Silatnas yang keempat. Donor darah nasional, agenda yang besar dilaksanakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran, dan Pak Heri sudah ada hadir bersama kita di sini, nanti juga akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan kegiatan ini. Namun sebelumnya coba kita bacakan pertanyaan. Sudah ada penanya ini Pak Heri, datang dari Bunda Hanifah yang ada di Karanganyar. Kalau belum warga MTA apa bisa ikut donor darah? Makasih dari Bunda Hanifah di Karanganyar. Jadi untuk kegiatan donor darah yang insya Allah akan kita selenggarakan tanggal 9 September, selain untuk para keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran, juga bisa diikuti oleh masyarakat umum sekitar tempat penyelenggaraan. Silakan yang memang sudah saatnya untuk donor darah, ada keinginan untuk donor darah, silakan datangi perakulan Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di sekitar para masyarakat. Insya Allah kita bisa menampung keinginan berdonor darah tersebut. Iya, jadi tidak ada batasan untuk warga MTA ya. Yang penting warga Indonesia gitu. Yang penting warga Indonesia dan PMI-nya masih siap gitu kan. Masih siap untuk bisa mengambil darahnya begitu. Baik, terkait dengan sejarah ini Pak Heri bisa disampaikan terkait dengan sejarah donor darah di Majelis Tafsir Al-Quran itu seperti apa? Ya memang kalau kita lihat flashback ke belakang ya memang kegiatan donor darah ini kan bagian dari pengamalan hasil kaji ya. Bagaimana tadi saya sampaikan bahwa kan di setiap kajian disampaikan ya sebaik-baik manusia itu ada yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, wujudnya adalah ikut donor darah. Seingat saya MTA sudah melaksanakan kegiatan donor darah kerjasama dengan PMI di Solo khususnya itu tahun 74. Wow, belum lahir itu saya. Belum lahir ya. Saya masih SD. Nah itu lokasinya itu kalau yang sekarang itu gedung Monumen Pers waktu itu. Nah, di sana ya dulu. Di sana lokasinya ada kantor PMI di sana. Di situ dilaksanakan kegiatan donor darah. Nah, mulai saat itulah setiap tahun rutin dilakukan donor darah sampai dengan saat ini. Berarti memang mengamalkan nilai-nilai kajian yang selama ini dipelajari, yaitu sebaik-baik manusia bermanfaat bagi orang lain, maka mendistribusikan darah yang dimiliki sekiranya bisa didonorkan, silakan untuk bisa didonorkan. Dok, seberapa penting sebenarnya bagi pasien yang memiliki istilahnya memang membutuhkan darah seperti ini? Kalau misalnya memang pasien itu membutuhkan darah, ya darah itu penting untuk sangat penting sekali. Kan darah itu nanti kan diolah macam-macam ya. Ada yang sel darah merah, ada yang trombosit, nanti tergantung ya. Nanti ada plasmanya juga, nanti tergantung dari
dokter yang merawat pasien itu meminta apa gitu dan berapa banyaknya gitu. Kita PMI menyediakan sesuai dengan permintaannya saja. Iya. Gitu. Itu kalau terutama mereka yang itu istilahnya mohon maaf cuci darah gitu. Ya. Itu juga menggunakan itu ya. Cuci darah itu ada ketentuannya. Kalau cuci darah kan kalau misalnya mungkin karena fungsi ginjalnya berkurang kan dilakukan dibantu dengan alat untuk cuci darah. Nah, kalau memang membutuhkan, jadi tidak semua pasien cuci darah juga butuh transfusi, tapi kalau memang membutuhkan, ya ketika cuci darah biasanya sebelumnya dilakukan transfusi dahulu. Kalau terkait dengan stok darah di PMI Surakarta, ini sudah ada level aman, kemudian kurang dan lain sebagainya, itu memang ada klasifikasi seperti itu? Kita ada klasifikasinya, istilahnya hijau, kuning, merahnya gitu. Wah, kayak lampu ya? Aman ketika di hijau sekitar 1.500 sampai 3.000 kalau di PMI Solo. Itu aman? Iya, itu aman. Hijau. Warna gitu. hijau ya. Kalau kurang dari itu atau lebih itu juga tidak aman gitu. Karena kalau kurang juga nanti kalau ada yang membutuhkan juga kita kan harus nyari, kalau lebih kan nanti takutnya tidak terpakai, makanya kita harus koordinasi dengan misalnya PMI sekitar untuk melakukan dropping. Gitu. Iya. Gitu. Kalau paling tidak aman itu waktu-waktu seperti apa? Biasanya kalau kita memang sudah memprediksi ketika puasa memang stok akan menipis. Gitu. Ramadan ya? Ramadan ya. Makanya biasanya sebelum puasa kita sudah ada perencanaan untuk stoknya, dan biasanya salah satunya kita juga menghubungi MTA untuk melakukan donor biasanya sebelum puasa atau nanti pas puasa kalau memang stok kita juga menipis. Begitu. Ya. Teknisnya seperti apa itu kalau puasa diambil? Teknisnya biasanya kalau sudah terbiasa saat puasa sih juga enggak apa-apa, cuman biasanya waktunya aja beralih gitu. Setelah habis buka atau puasa. Habis terawih biasanya gitu. Sampai malam hari berarti ya? Iya, kita kalau di PMI Solo 24 jam. Wow, ya ini 24 jam, jadi aman ya untuk ketersediaan begitu. Dan memang kalau di Ramadan agak menipis ya, tapi sebenarnya orang yang sudah terbiasa nggak masalah diambil darah? Sebenarnya nggak masalah sih kalau sudah terbiasa dan misalnya dia kadang misalnya pernah puasa sunnah, misalnya Senin Kamis, dia juga berdonor, sudah ada riwayat donor juga enggak apa-apa, sebenarnya enggak apa-apa juga. Atau misalnya memang saya puasa tapi nanti saya mau donor saat puasa, dipersiapkan dulu, misalnya sahurnya harus minum yang banyak gitu. Gitu. Ya harus ada persiapan dulu, biasanya seperti itu. Kemudian kalau batasan ya, kalau batasan itu bisa orang ikut donor itu di usia berapa? Kemudian sampai usia berapa? Ya, minimal 17 tahun. 17 tahun ya? Karena 17, sesuai SIM ya? Iya, sudah punya istilahnya kartu identitas dan dianggap 17 tahun itu sudah biasanya dewasa ya istilahnya. Betul. Itu. Kemudian kalau batasan maksimal usia sebenarnya kalau kondisi pendonor ini sehat, nggak ada riwayat misalnya sakit jantung, sakit liver atau sakit ginjal, sebenarnya nggak ada batasan usia kalau dia sudah rutin donor. Wah, berarti bisa 100 kali pun juga bisa terjadi itu? Bisa. Terkait banyak dengan yang lebih dari 100 kali banyak di PMI Kota Ada penghargaan dari negara ya kalau itu? Iya. Biasanya? Iya. Baik, itu adalah bagian dari kontribusi kebaikan ya. Kalaupun toh nanti sampai di level 100 kali pengambilan kemudian dipanggil ke istana untuk mendapatkan penghargaan, itu bagian dari bonus ya. Intinya adalah kita bisa berkontribusi begitu. Baik. Terkait dengan pelaksanaan, ini masih ada beberapa waktu persiapan, sudah berapa persen persiapannya ini Pak Heri? Ya, menuju 9 September kami sebenarnya sudah ada 1 bulan lebih ini kita lakukan persiapan. Koordinasi? Koordinasi dengan seluruh Indonesia. Kemarin sudah kita dapatkan data pendonor tetap, kemudian juga yang tanggal 9 September kira-kira siapnya berapa.
Maka tadi saya sampaikan target 5.000 insya Allah bisa terpenuhi karena seluruh Indonesia. Jadi kalau hitung-hitung sekarang sudah berapa persen? 25% persiapan sudah matang. Tinggal nanti yang 75% pelaksanaannya saja. Pelaksanaan di lokasi. Lokasi. Ya. Kemudian tentunya ini sudah mengatur ya dalam artian jangan sampai nanti terlalu kredit itu akan mempengaruhi juga nanti. Ya. Itu sudah mulai dibicarakan juga. Itu satu titik kritis Bu ya, ketika kita melakukan kegiatan yang sifatnya massal gitu, kalau 1.000 orang itu memang itu yang harus kita antisipasi. Kuncinya adalah tadi nanti kita pertama koordinasi dengan PMI untuk jalurnya, alurnya seperti apa. Yang kedua nanti kita atur peserta kehadirannya kita atur, tapi jangan sampai nunggu terlalu lama. Tapi jadi ada jarak lah. Misalkan satu batch berapa, nanti batch 2, batch 3 gitu, sehingga penumpukan di tempat penyelenggaraan itu bisa kita minimal sehingga ya suasana bisa lebih enak, lebih seger barangkali seperti itu. Beda kalau kumpul banyak gitu kan, 1.000 orang dalam satu tempat pasti akan jadi masalah. Apalagi kalau mau donor darah gitu. Gitu. Iya, kondisi harus nyaman, senang, gembira begitu. Ya. Sebenarnya dibutuhkan berapa menit, Dok, untuk pengambilan darah itu idealnya? Kalau proses pengambilannya sih sebenarnya 5 sampai 10 menit gitu. Kalau proses nanti ditambah registrasi dan seleksi awal gitu. Dan itu ya secara ideal normal aja. Normalnya ya. Kan ada beberapa yang memang pengambilannya agak sulit. Ya, terkendala nanti mungkin misalnya venanya terlalu kecil. Pembuluh vena. Iya, pembuluh venanya terlalu kecil, nanti juga akan memerlukan waktu yang agak lama. Tapi biasanya paling lama biasanya ya sekitar 12 menit. Kalau untuk menentukan kanan dan kiri itu dari petugas sendiri atau memang sudah pilihan hidup pilihan dari pendonor gitu? Biasanya kalau yang pendonor yang sudah rutin sudah tahu ya kanan kirinya itu pembuluhnya dia sudah yang terbiasa lebih donor besar ya yang lebih besar yang sebelah mana. Tapi kalau baru pertama kali biasanya petugasnya akan ngecek gitu. Yang kanan bagaimana, yang kiri bagaimana nanti. Itu bisa dilihat? Bisa dicek dengan nanti pakai tensi itu dia kan kelihatan. Gitu. Kalau petugasnya sudah ahli jadi udah tahu. Kanan yang kanan aja, kiri Pak. ya biasanya gitu ya Pak, yang kanan aja ya Pak atau yang kiri aja ya Pak gitu. Itu sudah bisa. Kan saya pernah punya pengalaman lama ya untuk yang kanan itu pengambilan terlalu lama, kemudian yang lain itu sudah 3 kali orang berganti begitu. Itu memang ya kita nggak bisa merequest anatomi tubuh manusia begitu. Iya, karena kan ya besar kecilnya pembuluh darah, kemudian letak pembuluh darah. Beda-beda. Itu setiap manusia anatomis tiap orang berbeda-beda gitu. Ya tergantung. Itu akan diketahui saat kita donor. Iya. Nah gitu. Jadi salah satu manfaatnya seperti itu untuk mengetahui sebenarnya kita bisa berkontribusi cepat pengambilan darahnya gitu. Baik, kemudian untuk persiapan segala sesuatunya tentunya besar harapan kami Pak Jika datang. Insya Allah, mohon doanya semoga Pak Jika datang. Ya, karena ini momen yang spesial. Termasuk pendonor terbanyak juga. Banyak. Kalau dari Majelis Tafsir Al-Quran ini pendonor terbanyak organisasi atau seperti apa sudah terdeteksi belum ini? Pak apa maksudnya? Penghargaan. Memang di beberapa perwakilan ada beberapa contoh, kata Wonogiri kemarin mendapat penghargaan sebagai institusi dengan pendonor dana terbanyak. MTA perwakilan Wonogiri. Berarti perwakilan ya. Iya, tapi itu di beberapa perwakilan ada beberapa yang gitu. Demikian juga penghargaan yang lain yang 100 kali. Secara individu kan berarti itu juga sudah ada. Begitu. Karena mungkin tadi donor darah sejak tahun 74 gitu kan. Kalau gitu. Kalau rutin ikut ya. Rutin ikut. Begitu. Kan kalau peserta ada apa, Dok? Buku kecil itu? Iya, kartu. Kartunya itu? Iya, kartu donor. Itu waktu pengambilan kemudian donor lagi bulan keberapa itu terdetek di situ? Iya, ada kalau
beliau bisa pendonor ini bisa donor kan nanti akan tercatat di kartunya. Dan sekarang kalau PMI Solo ada aplikasi Ayo Donor. Jadi kartu itu diganti dengan bisa download di App Store atau Play Store Ayo Donor. Nanti ada kan kalau di PMI Solo sudah otomatisasi pakai barcode setiap pendonor ada identitas. Nanti itu dimasukkan sama nomor teleponnya untuk registrasi. Jadi nanti di aplikasi itu kita bisa tahu riwayat kita donor di situ ada. Di mana saja, kapan saja waktunya kalau yang sudah PMI yang sudah menggunakan SIM Dondar akan terregistrasi itu, karena kalau yang belum ya memang ke arahnya nanti nasional akan ke sana. Akan ke sana. Ya. Berarti memang ini belum secara nasional yang menggunakan aplikasi itu ya? Ya, ini on proses. On proses. Ya. Ya. Kalau di Solo sudah? Sudah. Berarti sudah nanti tidak menggunakan kartu yang karena buku. Kan kadang sering lupa, sering hilang. Kalau HP sekarang sering bawa ya. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Itu yang jadi masalah gitu. Iya. Berarti bisa di-download di situ akan mengetahui ya jadwalnya kapan. Nanti di situ ada tanggal kembalinya juga kalau dia sudah pernah donor. Ada pemberitahuan begitu dari aplikasi? Dari aplikasi di situ tertera tanggal kembalinya. Cuman kalau dari PMI Solo biasanya ada WA Blast untuk pemberitahuan. Ini sudah waktunya donor, gitu. Ada. Iya, itu akan lebih mempermudah ya. Jadi kita nanti tidak akan lagi melihat buku kecil yang sudah kusam itu ya, udah tidak pakai lagi itu. Kita menggunakan aplikasi yang ada di gadget. Nah, ini lebih modern, donor darah tapi dengan modern. Baik, kita sudah berada di akhir jumpa kita. Pak Heri, bisa disampaikan harapannya ke depan seperti apa? Ya, makasih Mbak. Jadi harapannya pertama tentunya kegiatan ini berjalan dengan sukses, baik yang di pusat maupun di semua perwakilan di daerah-daerah. Kemudian yang kedua tentunya kami berharap semoga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan juga para pendonor tetap dari MTA juga ikut berpartisipasi dan bisa dimaksimalkan. Dan ketiga semoga ini semuanya berjalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan bisa lancar, kemudian nanti juga menjadi contoh kebaikan untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Dok, apa pesan yang ingin disampaikan? Kalau ya selama ini kerjasama yang sudah terjalin dengan baik dengan MTA dan PMI Surakarta, mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik lagi. Itu aja sih. Iya. Dan terus bekerja sama kebaikan, ikut membangun bangsa dan negara ini, terus berkontribusi dalam bidang kebaikan begitu. Terima kasih kehadirannya Pak Heri, kemudian Dr. Wening sudah berkenan hadir memberikan gambaran terkait dengan kegiatan donor darah nasional yang akan dilaksanakan pada 9 September 2023. Rangkaian kegiatan kita menyambut Silaturahim Nasional Majelis Tafsir Al-Quran yang keempat yang insya Allah akan diadakan di kota Solo. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa di waktu mendatang. Saya Ahmad Fauzan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.